Halo semuanya, dan selamat datang kembali di sesi analisis kita. Hari ini, kita bakal membedah sebuah momen yang, jujur aja, agak luar biasa dari sejarah pasca Perang Dunia Kedua. Sebuah momen di mana kekalahan militer yang kelihatannya sangat fatal dan menghancurkan, malah jadi tiket emas untuk memastikan kemerdekaan sebuah bangsa. Oke, coba kita mulai dengan memikirkan satu pertanyaan yang kedengarannya sangat kontradiktif. Bagaimana bisa sebuah kekalahan militer yang super telat justru menjadi kunci utama kemerdekaan Indonesia? Secara logika mungkin kedengarannya mustahil kan? Tapi seperti yang akan kita lihat, sejarah punya cara kerjanya sendiri. Masuk ke bagian pertama, latar belakang konflik. Nah, untuk benar-benar paham paradoks ini, kita harus mundur sedikit dan melihat ketegangan yang lagi panas-panasnya tepat setelah proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Coba perhatikan perbandingan ini. Lucu ya, melihat bagaimana dua negara bisa tanda tangan di atas kertas perjanjian yang sama persis, yaitu Linggarjati di tahun 47 dan Renville di tahun 48, tapi niat di kepala mereka 180 derajat berbeda. Buat Indonesia, perjanjian ini ibarat napas buatan, sebuah kompromi supaya Republik tetap bisa bertahan hidup. Tapi buat Belanda, mereka murni memakai ini sebagai taktik sementara untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang strategis secara ekonomi dan militer. Perbedaan niat yang sangat fundamental tadi, cepat atau lambat, pasti meledak. Dan ini membawa kita ke titik kritis selanjutnya. Jatuhnya ibu kota Yogyakarta secara tiba-tiba. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda meluncurkan apa yang mereka sebut Operasi Kerai atau Operasi Gagak. Bayangkan saja, mereka tiba-tiba melepaskan hujan bom dari udara yang diikuti serangan darat kilat ke Yogyakarta. Mereka benar-benar membanjiri kota yang saat itu jadi jantung Republik dan melumpuhkannya hanya dalam hitungan jam. Dan setelah sukses menangkap tokoh-tokoh kunci negara seperti Presiden Soekarno, Bung Hatta, dan Syahrir, Belanda dengan sangat percaya diri dan jujur saja arogan menyiarkan pesan ini ke seluruh dunia. Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Mereka merasa sudah menang total. Tapi tahukah kalian, pernyataan percaya diri tadi nyatanya adalah blunder raksasa. Sebuah kesalahan perhitungan kolosal yang dalam waktu dekat bakal meledak balik tepat di wajah mereka sendiri. Karena faktanya, Republik jauh dari kata mati. Mereka cuma pindah gelanggang ke dalam hutan lebat. Dan ini membawa kita pada babak baru pertahanan, strategi perang gerilya. Ini adalah poin yang krusial. Sesaat sebelum ditangkap, Soekarno sempat memberikan instruksi kepada Jenderal Sudirman, yang saat itu sedang sakit parah, ingat ya, untuk memimpin ribuan pasukan TNI dan laskar lokal masuk ke hutan. Keputusan gerila ini jadi semacam game changer. Taktik ini membuktikan secara nyata ke dunia kalau Republik belum runtuh, menjadi simbol perlawanan sipil yang sangat kuat, dan sukses bikin militer Belanda frustrasi karena terus-terusan disabotase. Nah, fondasi perang gerilya tadi ternyata menjadi pemanasan untuk bagian kita selanjutnya. Serangan umum 1 Maret, sebuah operasi yang waktu dan psikologisnya diatur dengan sangat brilian. Coba kita bedah taktiknya. Ini adalah mahakarya koordinasi yang melibatkan tentara, polisi, dan warga sipil biasa. Pertama, pasukan diam-diam menyusup ke dalam Yogya sebelum hari H. Lalu, tepat jam 6 pagi saat sirene berbunyi, serangan masif meledak serentak dari segala penjuru. Dan yang paling keren dari semuanya, mereka sudah menyiapkan rencana penarikan mundur taktis ke basis gerilya sebelum bala bantuan Belanda sempat datang. Rapi banget. Dan kunci dari seluruh operasi epik itu ada pada angka ini, 6. Ya, mereka cuma menahan dan menguasai kota itu selama 6 jam. Kedengarannya sebentar banget kan? Tapi jendela waktu yang sempit itulah yang secara permanen menghancurkan ilusi bahwa Belanda punya kendali atas Indonesia. 6 jam penguasaan fisik di jalanan Jogja itu, secara luar biasa, langsung berubah jadi pengaruh masif di panggung dunia. Masuklah kita ke diplomasi dan pengakuan kedaulatan. Berita soal serangan ini menyebar dengan sangat cepat sampai ke PBB. Ini secara terang-terangan membongkar kebohongan Belanda bahwa Republik sudah hancur. Reaksinya, Dewan Keamanan PBB langsung menggelar sidang darurat, menuntut Belanda mundur. Dan yang lebih telak, Amerika Serikat sampai mengancam mau mencabut dana Marshall Plan, bantuan ekonomi yang padahal sangat krusial buat pemulihan negara Belanda sendiri pasca Perang Dunia, benar-benar skakmat. Jadi bukannya menghancurkan, agresi Belanda secara nggak sengaja justru memperkuat 4 pilar utama Indonesia. Secara politik, legitimasi global kita meroket tajam. Dari sisi militer, pertahanan kita jadi jauh lebih terorganisir. Secara sosial, agresi ini merekatkan jiwa nasionalisme rakyat. Dan di bidang diplomasi, kita kebanjiran dukungan internasional yang nggak bisa dibendung lagi. Kalau kita perhatikan timeline ini, luar biasa loh melihat seberapa cepat titik balik ini terjadi.
Dari pukulan militer yang kelihatannya sangat fatal di Desember 48, dibalas dengan manuver 6 jam di bulan Maret, Belanda dipaksa mundur bulan Juni, hingga akhirnya, tepat 1 tahun setelah agresi mereka, di Desember 1949, mereka menyerah secara total dan memberikan pengakuan kedaulatan yang resmi. Ini menyisakan satu pertanyaan yang sangat menarik buat kita renungkan di akhir sesi ini. Apakah Indonesia memenangkan kebebasannya murni lewat desingan peluru, atau melalui taktik brilian yang memanipulasi narasi dan persepsi global? Sejarah ini membuktikan ke kita, kalau pemenang sesungguhnya kadang bukan yang paling kuat di medan pertempuran, melainkan yang narasi ketangguhannya diakui oleh dunia. Terima kasih sudah ikut membedah sejarah bersama saya kali ini, dan sampai jumpa di sesi analisis berikutnya.